berbagai kegiatan kemahasiswaan, khususnya dalam bidang manajemen waktu, kepemimpinan, serta pengembangan soft skill. Selain itu, Ibu Ida Mastuti juga kerap dipercaya sebagai narasumber dalam berbagai seminar dan pelatihan yang membahas pengembangan diri mahasiswa, strategi penyeimbangan kuliah dan organisasi, serta pembentukan karakter dan kepemimpinan. Berbekal pengalaman tersebut, beliau akan berbagi wawasan serta strategi praktis yang sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi mahasiswa pada saat ini. Wah, ternyata Ibu Ida memiliki pengalaman yang luar biasa ya teman-teman. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, sebelumnya Bu, saya izin bertanya. Tadi saya tanya pada peserta yang hadir pada siang hari ini, ada beberapa yang menjawab iya, tidak banyak. Apakah pernah merasa kewalahan membagi waktu antara kuliah dan tugas? Bahkan ada juga yang bilang kalau rasanya 24 jam sekali itu masih kurang. Menurut Bu Eda sendiri, apakah hal tersebut itu wajar dialami oleh mahasiswa yang berorganisasi? Nah, kalau untuk itu ya wajar sekali ya, kita sebagai mahasiswa pastinya banyak kegiatan maupun di kampus maupun di organisasi itu pasti wajar sekali. Nah, di sini itu manajemen waktu itu sangat dibutuhkan. Apalagi kalau misalnya teman-teman belum bisa nih untuk mengatur waktu itu, pastinya akan kewalahan untuk mengatur 24 jam di hari-hari kalian. Nah, begitu teman-teman jawaban dari Eda, menarik sekali ya. Nah, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar ingin mendengarkan tips dan strategi langsung dari Bu Eda. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Ibu Ida Mastuti untuk menyampaikan materi. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Kak Tia ya tadi yang sudah membacakan CV saya. Nah, sebenarnya saya itu nggak terlalu hebat-hebat banget nih, tapi saya mau sebut teman-teman apa ini? Teman-teman atau adik-adik atau apa ya? Baiknya apa nih? Teman-teman aja kali ya, soalnya kita kan ya seumurannya juga gak jauh beda, walaupun kalian masih belasan, saya udah 20-an berarti ya. Nah, oke, sebelum saya menyampaikan materi, saya mau nyapa dulu nih teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, kalau sehat semuanya berarti kan kita di sini diberikan kesehatan sama Allah untuk menghadiri kegiatan seminar hari ini. Harus semangat dan kalian juga pastinya nggak boleh ada yang ngantuk ya di sini ketika saya sedang berbicara di sini. Kalau ada yang ngantuk nanti saya suruh maju ke depan. Oke teman-teman, di sini kalian sebagai mahasiswa pasti ikut sebuah organisasi atau beberapa organisasi di kampus ini, baik itu UKM ataupun Himae enggak. Nah, di sini siapa yang nggak sama sekali ikut organisasi? Adakah di sini yang nggak ikut organisasi? Nah, sebenarnya salah nggak sih kalau ikut organisasi atau ikut banyak organisasi? Sebenarnya nggak salah ya teman-teman. Tetapi yang salah itu ketika kalian itu tidak bisa membagi waktu antara organisasi dan kuliah. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa tips untuk kalian sebagai mahasiswa, cara menangani atau cara menyeimbangkan antara kuliah dan organisasi. Nah, teman-teman, kenapa sih kita itu perlu untuk menyeimbangkan antara kuliah dengan tugas organisasi gitu ya? Karena di sini ketika kalian kuliah, kalian itu yang dicari itu apa? Yang dicari itu adalah kepintaran akademik kalian kan. Nah, kemudian ketika kalian berorganisasi, yang kalian cari itu apa? Relasi kan? Ya. Ketika keduanya itu balance, kalian itu akan mendapatkan keuntungan akademik dan juga keuntungan organisasi, yaitu relasi yang luas. Nah, teman-teman, kenapa sih antara kuliah dan organisasi itu harus seimbang? Sekarang ketika kalian kuliah, apa yang kalian cari? Pasti kalian akan mencari ilmu akademik kan? Kemudian ketika kalian masuk organisasi, apa yang kalian cari? Kalian pasti akan mencari pengalaman, mencari relasi, mencari teman yang banyak supaya kalian nanti bisa bersosialisasi, betul tidak? Nah, itulah kenapa di antara keduanya itu harus balance, di mana kegiatan akademik kalian itu bisa diterima dan juga kalian bisa mendapatkan relasi. Ketika kalian bekerja nanti, kalian pasti butuh relasi. Kalau sebenarnya kalian ya memang butuh akademik
lakukan terlebih dahulu, mana yang harus kalian kesampingkan terlebih dahulu. Setelah kalian menentukan tujuan kalian, mengetahui tujuan kalian, yang kedua itu apa teman-teman? Kalian itu harus bisa mengatur waktu. Nah ini nih yang sulit banget, sering banget kalian itu lupakan atau sulit kalian lakukan, yaitu mengatur waktu. Tadi 24 jam itu banyak juga yang bilang kesusahan, ada juga yang bilang kalau 24 jam itu cukup gitu ya. Nah di sini adalah manajemen waktu kalian itu harus bisa kalian seimbangkan ini teman-teman. Misalkan kalian sebagai mahasiswa kalau kesusahan untuk mengatur waktu, tips dari saya adalah kalian bisa membuat catatan, misalkan baik di handphone ataupun di sticky notes mungkin yang ditempel di dinding kamar kalian ya. Gini, ketika kalian itu hari ini saya akan melakukan apa? Kalian tulis. Yang pertama A, kedua B, ketiga C. Jadi ketika kalian memulai hari, kalian itu sudah tahu, oh apa yang harus saya lakukan hari ini? Oh saya harus melakukan A terlebih dahulu, kemudian B, kemudian C, dan seterusnya. Jadi di 24 jam waktu kalian itu tidak akan terasa hambar atau tidak akan terasa terlalu berat, sehingga kalian itu bisa lebih damai gitu. Teman-teman, yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu belajar bilang tidak. Ini banyak dari teman-teman mahasiswa pasti sering banget atau gak jarang kalian temuin di lingkungan kampus orang-orang yang gak enakan, iya nggak? Ketika kalian diajak untuk misalnya beli jajan sama teman kalian atau diajak jalan-jalan sama teman kalian, tapi kalian itu merasa bahwa nanti kalau aku menolak aku dibilang gak asik ya, aku dibilang sombong gak ya. Nah akhirnya kalian mengiyakan semua itu, padahal sebenarnya kalian itu lagi dikejar deadline. Nah ketika kalian dikejar deadline padahal kalian itu diajak teman untuk jalan-jalan, akhirnya apa? Tugasnya itu terbengkalai kan, akhirnya tugas kalian tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Nah itu juga harus kalian bisa apa namanya ya, stop gitu. Ketika ada teman kalian yang mengajak sesuatu, kalian itu harus belajar bilang tidak teman-teman. Karena sekrusial itu mahasiswa sekarang itu sangat luar biasa ya, walaupun mereka kelihatan cuek, tapi sebenarnya di dalam hati mereka itu pasti rasa tidak enak itu selalu muncul begitu. Padahal ketika kalian itu menolak sesuatu hal yang tidak begitu penting, itu justru akan melegakan diri kalian sendiri. Jadi tidak akan terbebani kalian gitu. Nah, jadi belajar untuk bilang tidak ya teman-teman. Nah ini belajar bilang tidak itu untuk hal yang positif maksudnya ya. Maksudnya dalam artian ketika ajakan itu kurang apa ya, kurang ada imbas yang baik ke kita, itu kalian bisa menolak. Nah, tapi kalau ajakan yang kira-kira itu punya potensi yang besar untuk membangun apa namanya, membangun diri kalian lebih baik ya jangan ditolak gitu. Tapi ajakan yang kira-kira itu tidak membangun kalian, itu bisa kalian tolak. Selanjutnya setelah tadi yang ketiga, sekarang yang keempat yaitu jaga kesehatan. Nah ini juga sangat apa ya namanya, sangat sering banget saya menemukan teman-teman mahasiswa ini jarang banget yang menjaga kesehatan. Bukan berarti gini kan, setelah tadi yang ketiga, sekarang yang keempat teman-teman. Yang keempat itu adalah jaga kesehatan. Nah banyak dari teman-teman mahasiswa saya lihatnya itu gimana ya, agak miris ya teman-teman. Banyak dari kalian itu jarang banget yang menjaga kesehatan. Di jam sarapan pagi, apakah kalian semuanya sarapan? Di jam makan siang, apa kalian juga makan siang? Atau justru malah sarapan dan makan siang dijadikan satu? Nah itu tidak baik ya teman-teman. Harusnya kalau misalnya waktu sarapan ya kalian sarapan, walaupun sedikit tetapi setidaknya perut kalian itu terisi. Karena kalian kalau di zaman-zaman sekolah dasar itu pasti disuruh sarapan kan sama guru kalian. Nah itu fungsinya supaya kalian itu bisa fokus. Nah ketika kalian fokus, maka kegiatan kalian di hari-hari itu akan lebih semangat lagi gitu ya teman-teman. Selanjutnya, kesehatan itu banyak banget dilalaikan oleh kalian
di organisasi menjadi ketua panitia. Kemudian di kelas kalian itu hanya masuk-masuk saja, kayak mendengarkan dosen juga tidak. Kemudian ibaratnya dosen itu tidak menyampaikan materi, hanya teman-teman kalian menyampaikan materi. Nah, itu kira-kira kalian bisa dapat sendiri gitu, atau ilmu dari teman-teman mungkin kurang kalian suka, ibaratnya kalian rasa itu wah itu bisa nanti aja, itu bisa kalian kesampingkan dulu. Ini caranya, kalian bisa chat dosen kalian misalkan, mohon maaf Bapak Ibu, hari ini saya tidak masuk kuliah karena ada acara di organisasi, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kalian datang di kampus atau kalian datang di kegiatan organisasi yang waktunya itu kebetulan bersamaan, kalian itu tidak ada komunikasi antara salah satunya atau keduanya gitu, sehingga terjadi miskomunikasi. Nah, jadi itu teman-teman 5 tips supaya kalian itu bisa menyeimbangkan antara tugas kuliah, menyeimbangkan kuliah kalian dengan organisasi. Yang pertama apa tadi? Yang pertama yaitu kenali tujuan kalian. Kemudian yang kedua yaitu atur waktu. Yang ketiga, belajar bila mudah. Yang keempat, jaga kesehatan. Terus yang terakhir apa? Komunikasi. Ya, betul sekali. Nah, insya Allah setelah kalian mengetahui 5 itu dan kalian terapkan di kehidupan kalian, insya Allah semuanya akan bisa ringan hidup kalian teman-teman, hidup kita gitu ya, hidup kita sebagai mahasiswa yang aktif di kampus dan juga di organisasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah atas penyampaian materi dari Ibu Endang. Nah, teman-teman, tadi Kak Endang sudah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Tadi apa saja sudah disampaikan Kak Endang? Tadi Kak Endang sudah berbagi 5 tips menyeimbangkan kuliah dan organisasi. Apa saja coba? Yang pertama, kenali tujuan. Yang kedua, mengatur waktu. Yang ketiga, belajar bila tidak. Yang keempat, jaga kesehatan. Dan yang terakhir apa tadi? Komunikasi. Nah, berarti teman-teman sudah menyimak pemaparan materi dari Ibu Endang dengan sangat baik. Nah, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab nih. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, belum ada. Jika belum ada, maka saya yang akan bertanya terlebih dahulu. Untuk Ibu Endang ingin bertanya, dalam pengalaman Ibu Endang, bagaimana peran organisasi dalam mendukung kesuksesan akademik mahasiswa? Oke, Kak Fia, tadi pertanyaannya peran organisasi terhadap prestasi akademik mahasiswa ya? Iya, betul sekali. Oke, ini teman-teman, ketika kalian ikut organisasi, kalian itu melatih soft skill kalian. Soft skill untuk apa? Ketika kalian misalnya kalian rapat, kalian akan ditanya atau kalian akan belajar menyampaikan pendapat. Nah, itu menyampaikan pendapat itu soft skill atau bukan? Ya, menyampaikan pendapat itu termasuk soft skill itu. Ketika kalian belajar